Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pendekatan Manajemen Kelas. Manajemen kelas merupakan upaya pengelolaan siswa di dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu ikut terlibat dan berperan serta dalam proses pendidikan di sekolah. Baiklah, saya akan membawakan tentang tujuan manajemen kelas. Tujuannya yaitu agar proses pembelajaran berjalan dengan tertib, lancar, dan kemudian proses pembelajarannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru maupun dari pihak sekolah. Kemudian tujuan manajemen kelas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tujuan manajemen kelas untuk siswa, dan yang kedua tujuan manajemen kelas untuk guru. Kemudian tujuan manajemen untuk siswa agar siswa dapat belajar di dalam kelas dengan lancar, tertib, sesuai yang diharapkan oleh guru. Kemudian tujuan manajemen kelas untuk guru yaitu agar sang guru mampu menguasai proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan yang ada dengan menguasai berbagai masalah yang ada dalam kelas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam pendekatan dalam manajemen kelas. Yang pertama itu ada pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter ini adalah pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Pendekatan ini menempatkan guru sebagai pengambil dalam mengatur dan menciptakan pemeliharaan kelas dengan cara strategi pengendalian. Contoh strategi yang biasa digunakan ada beberapa. Yang pertama adalah pemberian pesan atau amanat atau pengarahan kepada siswa. Yang kedua, penegakan dan menetapkan peraturan. Yang ketiga, memberikan perintah ataupun lain-lain. Yang kedua adalah pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi berbeda dengan yang pertama, yaitu pendekatan otoriter. Pendekatan intimidasi itu bahwa guru berperilaku untuk mengintimidasi siswa. Bentuk intimidasinya yang pertama bisa ejekan, bisa ancaman, bisa hinaan. Pendekatan ini berlaku pada waktu-waktu tertentu. Contohnya adalah ketika ketika guru menemukan dua orang siswa bertengkar. Tiba-tiba guru akan datang lalu berkata, "Hentikan, berhenti." Itu adalah suatu intimidasi untuk menghentikan perkelahian para siswa. Yang ketiga adalah pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang memaksimalkan kebebasan para siswa. Guru berperan dalam meningkatkan kebebasan para siswa agar pertumbuhan siswa dapat berjalan secara wajarnya. Contoh kebebasan yang diberikan guru kepada siswa adalah ketika siswa mengurus dirinya sendiri. Guru tak perlu campur tangan akan hal itu. Guru memberikan kebebasan kepada siswa. Yang kedua yaitu ketika siswa mengembangkan kemampuan untuk memimpin dirinya sendiri, seperti kemampuan yang dia miliki dan juga lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan instruksional. Peran guru dalam pendekatan ini adalah merencanakan dengan teliti pembelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik. Pendekatan instruksional dalam manajemen kelas memandang perilaku instruksional guru agar mempunyai potensi yang bertujuan untuk mencapai tujuan utama manajemen kelas, yaitu memecahkan masalah timbulnya manajerial kelas dan mencegah masalah manajerial kelas. Selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku peserta didik dan mencegah masalah itu tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku peserta didik yang kurang baik. Peran guru dalam pendekatan ini adalah mengimplementasikan pembelajaran yang baik. Pendekatan resep. Pendekatan resep atau cookbook dilakukan dengan memberikan suatu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh guru dalam mereaksi semua situasi yang terjadi pada peserta didik.
Dalam daftar tersebut telah digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peran guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti apa yang sudah tertera di dalam resep. Pendekatan perubahan tingkah laku yaitu pendekatan pengubah tingkah laku yang didasarkan prinsip-prinsip ekonomi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasarkan pendekatan ini yaitu perilaku hasil belajar siswa. Selanjutnya, pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun guru. Pendekatan kelompok merupakan pendekatan yang membutuhkan pendampingan khusus oleh guru, di mana dalam pendekatan ini untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga mendorong siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan kelompok. Nah, dalam pendekatan ini guru dan siswa harus sama-sama bekerja sama agar dalam pembelajarannya berjalan dengan kondusif dan sesuai dengan yang diharapkan. Pendekatan elektis dan pluralistik. Nah, pada pendekatan ini merujuk bagaimana sistem dalam konseling yang berpegangan pada pandangan teoritis dan pendekatan yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang akan dipilih. Selanjutnya ialah implementasi manajemen kelas dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Usaha-usaha yang harus ditempuh manajemen kelas sehingga dapat mengajar, yang pertama ialah mempersiapkan tugas administratif, yang kedua ialah menggunakan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang bervariasi, dan yang ketiga ialah menggunakan pendekatan pluralistik. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat buat semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.